generasi yang keempat biasanya itu sudah habis. Mengapa kok demikian? Karena ketidakmampuan untuk melakukan transfer of value. Saya kok nggak percaya dengan kata-kata gini. Business is business. Ya, friend is friend, termasuk family is family. Enggak. Ya, terutama kalau kita di Asia, ya, friendship atau familyness itu pasti punya dampak ke barang bisnis. Karena itu beresin yang baik dulu di sini untuk kemudian menuju ke kalau bisnis itu kuat. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Slide Asian Wisdom. Tahukah kalian bahwa hampir sebagian besar bisnis di dunia ini dikelola oleh keluarga? Nah, baik dari brand global hingga usaha kecil, ini menunjukkan bahwa kekuatan bisnis keluarga itu sangat-sangat kuat. Oleh karena itu, hari ini, di episode kali ini, kami kedatangan Pak Ponco sebagai narasumber kali ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Senang bisa melakukan diskusi yang menarik karena ini menjadi pesan untuk banyak bisnis yang memang pada dasarnya bisnis keluarga. Iya, banyak juga kan ya Pak, contoh-contoh di Indonesia yang merupakan bisnis keluarga. Ya. Bapak sendiri juga punya pengalaman bisnis keluarga ya? Iya, saya ya sebagai profesional accountant, saya pasti berurusan untuk memandu bagaimana bisnis itu bisa lebih baik, dan pengalaman saya menunjukkan bahwa hampir semua, kalau enggak 99%, itu betul-betul family driven. Jadi betul-betul, karena memang pada dasarnya, bahkan kalau kita lihat bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, itu keluarga menjadi begitu dominan di dalam bisnis. Lalu kemudian muncullah yang disebut dengan family business. Itu. Lalu saya juga ada contoh-contoh seperti BCA, Mayapada Group, itu semua kan juga family business ya Pak? Iya. Kelihatannya itu sudah terbuka, kan gitu, go public. Tapi kalau kita lihat detailnya, itu family masih kuat berperan dalam ini bisnis itu. Mengapa kok demikian? Karena sebetulnya secara konseptual itu ada yang namanya family business, betul-betul itu secara umum, tapi kan ada family and ada family own and managed business. Nah, di family own and managed business itu berarti keluarga bukan cuma memiliki, tapi juga memanage. Lalu yang berikutnya lagi ada family own and led business. Ini bicara tentang family secara umum memang memiliki, tetapi secara operasional hanya di pimpinan saja. Di dalam operasional itu diserahkan pada profesional. Tapi kalau kita bicara secara umum, ya family owned business itu bicara tentang bahkan secara bisnis itu yang mengelola profesional. Family itu hanya sebagai pemilik. Nah, kalau kita lihat proporsi, terutama di Indonesia, itu masih lebih banyak family owned and managed business. Ya, hanya sedikit yang family owned and led business, apalagi family owned business itu relatif paling sedikit. Karena itu berarti hanya perannya sebagai pemilik, tapi hampir seluruhnya bijakannya semuanya itu betul-betul oleh profesional. Demikian. Kira-kira keuntungan dan juga disadvantages dari family business itu apa, Pak? Kalau kita bicara advantage, pasti secara
karena itu dikelola family dan sifatnya itu adalah berdasarkan family, itu salah satu yang ciri khasnya itu kan ini pemahaman terhadap satu dengan yang lain itu tinggi sekali karena family. Ya, itu nomor satu. Jadi TikToknya itu, nah ini itu betul-betul sangat-sangat tidak perlu harus pakai. Jadi bicara tentang problem komunikasi itu kalau family itu cenderung lebih kecil. Nah, yang kedua itu bicara tentang ini solidaritas. Family karena family, keseriusan untuk nolong dan seterusnya itu pasti kuat sekali. Itu kelebihan-kelebihan. Yang ketiga pasti juga ini habis-habisan untuk termasuk mengorbankan bukan cuma tenaga tapi bahkan juga hartanya dan seterusnya, itu pasti lebih cepat prosesnya itu. Itu 3 kelebihan dari family business. Tapi kalau bicara tentang kelemahannya adalah kalau terjadi konfliknya itu bisa berasal dari keluarga, tapi bisa nyambung ke bisnis yang kemudian itu akan berdampak kepada keseluruhan. Itu kalau terjadi konflik, awalnya personal tapi dampaknya juga ke dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah gini, namanya family, itu pasti itu ada yang kita lihat networknya itu cenderung lebih tertutup dibandingkan kalau misalkan kalau itu campuran, networknya relatif lebih terbuka luas. Nah, itu kalau kondisi network itu kebetulan dalam family itu relatif terbatas, berarti kesempatan untuk bisa berkembang tanpa batas itu pun juga relatif juga terbatas. Itu. Menurut Pak Ponco, tantangan terbesarnya itu apa? Konflik. Iya. Dan memang kebanyakan konflik. Kalau saya ditanya lagi, kelemahan yang ketiga itu adalah keberlanjutan. Family business itu sangat rawan dengan keberlanjutan. Mengapa? Karena founder atau saya pakai istilah sekarang itu generasi 1 yang tahu persis. Andaikan kalau generasi kedua ini tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, serius, ya, dia bisa mempertahankan aja, ya sudah luar biasa. Ya, kan sampai ada kata-kata generasi 1 membangun, generasi kedua menikmati. Ya. Nah, generasi ketiga itu sudah dalam posisi yang sudah kesulitan untuk bisa mempertahankan. Ya, tidak sampai hancur, tapi biasanya riset menunjukkan bahwa sampai ke generasi ketiga itu cuma belasan persen kalau bisa bertahan itu. Walaupun saya mengatakan itu tantangan yang menarik, ya. Generasi yang keempat biasanya itu sudah habis. Mengapa kok demikian? Karena ketidakmampuan untuk melakukan transfer of value. Nah ini poin ini. Tidak mampu untuk hal-hal yang bagus, etos kerja, semangat, pemahaman, ya, yang kita biasa kenal itu namanya knowledge management. Itu tidak berjalan dengan baik sehingga semakin banyak kesalahan yang muncul pada generasi yang semakin tidak mau sungguh-sungguh belajar. Walaupun saya juga mengatakan ada contoh-contoh yang justru pada waktu generasi 1, generasi kedua justru lebih bagus. Nah, waktu di level generasi ketiga itu sudah dalam posisi tidak mudah karena sudah begitu besarnya. Mempertahankan saja tidak mudah. Mengapa? Karena itu bicara tentang span of control. Nah, konsekuensinya itu adalah seberapa panjang generasi ini terus menggantikan. Nah, bagi saya kalau saya mengatakan gitu, kalau memang generasi demi generasi itu tidak memiliki kompetensi yang layak untuk membuat bisnis itu berlanjut, maka seharusnya
seharusnya harus membuka diri untuk mengundang orang-orang yang jago di bidangnya, berkolaborasi, bersinergi ini ya, untuk supaya itu menjadi lebih sustain. Dan pasti hal demikian itu harus juga melepaskan ego. Apakah itu bicara tentang kepemilikan atau bahkan ego dalam menguasai, mengendalikan. Gitu. Berarti cara supaya sebuah family business bisa sustain itu kita harus bisa berusaha melepaskan diri gitu, Pak? Ya, artinya begini, alangkah bagusnya dalam family business itu pada waktu, ya ini bicara tentang juga di satu pihak bisnis itu butuh kreativitas, butuh entrepreneurship, butuh berbagai macam network, itu penting memang. Tapi di lain pihak, itu butuh, kalau bidang kita itu adalah accounting, butuh ya pendamping yang bisa memastikan what happen melalui informasi yang disediakan. Nah, informasi ini ya yang paling punya akses bisa mampu menggambarkan bisnis itu secara apa adanya, ya accounting. Maka dalam bisnis itu jangan cuma fokus pada salah satu yang menjadi andalan di bisnisnya saja, tetapi ya pendamping yang kelihatannya itu tidak berperan langsung, tapi mereka berperan sebagai navigator karena memiliki informasi untuk bisnis tersebut. Itu diperlukan supaya tahu persis di mana istilahnya kan mapping dan kemudian mana yang harus lebih diseriusi, mana yang harus mungkin ya dibuang dan seterusnya karena itu tidak bernilai tambah. Bicara tentang mana yang di mapping value added dan non value added ini menjadi sesuatu yang menarik untuk setiap bisnis supaya mereka dapat gambarannya. Lalu bagaimana itu sedemikian rupa itu menjadi sebuah ya kombinasi yang kemudian mereka menyadari bahwa bisnis ini harus ya waktunya tidak lagi one man show, tidak lagi ya grup saja yang mendominasi, tetapi harus lebih terbuka, membangun relasi, network dan seterusnya untuk berkolaborasi. Nah, disitulah pada waktu itu masuknya peran para profesional, tapi jelas kalau bicara tentang masalah ini ada 3 faktor yang menurut saya sangat penting, yaitu pertama kualitas dari profesional. Karena kalau salah mapping, salah memahami, ya, yang ternyata diundang bukan profesional beneran, ya repot. Ini bicara tentang kompetensi. Yang kedua, itu bicara tentang compatibility. Bisa nyocokin, walaupun dia kompeten, tapi kalau nggak bisa cocok, repot. Iya. Nah, kecocokan ini menjadi satu pertimbangan. Tapi the most important yang ketiga, itu integrity, karakter. Karena meskipun dia nyocokin, meskipun dia punya kemampuan yang bagus, tapi kalau tidak memiliki integritas, karakter yang benar, dia akan memanfaatkan segala macam peluang yang ada untuk kemudian akhirnya bahkan founder pun bisa dicepak. Nah, itu menurut saya menjadi sebuah kegagalan. Maka alangkah baiknya kalau sudah mulai harus memikirkan kerjasama, ya, bersinergi dengan profesional, 3 poin ini menjadi satu kriteria yang penting. Satu, kompetensinya, yang kedua adalah compatibility, yang ketiga adalah karakter. Ini kalau saya singkat
bahasa Inggrisnya triple C. Oke. Ya kan? Competence, terus compatibility, integrity. Karakter. Karakter. Ya, Okay. Yang di dalamnya pasti itu berurusan dengan integrity. Oke. Itu. Kira-kira cara kita ningkatin triple C ini gimana, Pak? Bagaimana? Ya pasti kalau kompetensi ya sekolah lebih baik. Kalau misalkan yang kedua, kalau saya bicara tentang sekolah, belajar, training, itu bicara tentang kompetensi yang harus ditingkatkan. Hari ini semakin banyak bukan cuma title yang formal, S1, S2, S3 misalkan. Walaupun kalau saya ditanya, Pak perlu sampai S3, kalau untuk bisnis S2 saja cukup. Nah ini, tapi juga ada sertifikasi yang kita harus dapatkan secara khusus di bidang tertentu. Hari ini ramai sekali sertifikasi. Terus kalau bicara tentang kompetensi itu formal. Ada yang hal-hal yang sebetulnya tidak cuma kompetensi yang formal saja. Karena hari ini banyak orang meskipun sekolah, meskipun banyak sertifikasi, tapi nggak bisa kerja ya percuma. Mengapa? Karena waktu mereka belajar, fokusnya bukan untuk kompetensinya, tapi untuk dapat sertifikat atau ijazah saja. Itu problem. Semoga ini bisa ada proses perbaikan. Tapi yang kedua, menurut saya compatibility. Ini kan bicara tentang EQ, emotional quotient, kemampuan orang untuk secara personal. Ini bicara kan bagaimana dia bergaul baik, bagaimana dia nyocokin, bagaimana dia tidak memaksakan. Walaupun pinter tapi kalau kemelinti terus memaksakan kehendak yang susah untuk orang bisa nyocokin kan gitu ya. Maunya sendiri apalagi itu ya. Itu compatibility. Nah, yang ketiga itu kan bicara tentang karakter. Ya, bicara tentang ini bagaimana integritasnya dia. Nah, ini kecerdasan yang dibutuhkan bukan IQ, bukan EQ, tapi apakah ini saya kalau sebutkan ini SQ, spiritual quotient. Ya, bagaimana dia memiliki kepribadian spiritualitas yang benar. Nah, kalau bicara tentang ini semua juga ini tambahan, bukan cuma 3 yaitu apa? Ya, tambahan yang menurut saya di balik karakter itu dia memiliki leadership atau enggak. Ada orang yang karakternya bagus tapi leadershipnya enggak terlalu. Tapi ada yang leadership-nya kuat. Ya, hopefully orang-orang yang bisa join untuk menguatkan family business itu adalah kalau profesional dia punya kompetensi, dia punya compatibility dan karakter atau integrity. Demikian. Kan sering juga kita melihat kalau misalnya bisnis keluarga itu juga ada pertengkaran gitu kan Pak di dalamnya. Nah, kira-kira penyebabnya itu apa Pak? Ya, kalau pengalaman saya, saya itu betul-betul nggak habis pikir, nggak habis pikir karena betul-betul dari orang tua turun ke anak itu awalnya bagus sekali, bahkan sempat lebih gede. Ini real pengalaman yang saya alami. Tapi tahun berjalan, anak satu demi satu punya pasangan. Pasangan ini bisa memberikan dampak. Yang tadinya itu, nggak hitungan misalkan, sekarang jadi hitungan. Jadi kalau saya sederhanakan, hati-hati dengan perubahan ini, kepribadian, personality, yang kemudian dihubungkan dengan ego. Lalu kemudian seolah-olah yang tadinya itu mereka 3 orang. Ini true story saya 3 orang. True story-nya 3 orang. Satunya itu sebetulnya dalam family itu satunya perempuan, 3 laki. 3 ini bagus ya. Biasa kalau ini pendukung 3 ini sebenarnya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Tapi karena
pengaruh dari pasangan. Ya saya tidak beranggapan bahwa pasangan itu selalu buruk. Ya, cuma realnya adalah pasangan yang cenderung menganggap misalkan dalam hal ini suaminya itu lebih daripada yang lain. Hanya karena itu, bukan karena jahat aja ya. Memang ada yang jahat memang. Cuma kalau enggak hanya gitu. Wah, kamu tuh rugi kalau ini dan seterusnya. Nah, itu menjadikan kasak kusuk yang waktu berjalan 5 tahun masih belum terasa. Tapi kalau sudah 10 tahun, itu kalau kita itu awalnya begini, tapi sudah menceng sedikit, itu kalau semakin panjang kan semakin melebar. Itu problem. Nah, problem itu menjadi konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya, endingnya, ya terpaksa pisah. Padahal waktu pisah, ini saya bagi contoh, yang satunya itu jago di pabrik, misalkan. Yang satu jago di marketing. Yang satu lagi jago untuk nego dalam rangka pendanaan. Itu kan sebuah kompetensi yang harus dikombinasikan untuk saling melengkapi, untuk menjadi perfect. Tapi justru akhirnya itu tadi, pecah. Nah, pecah ini mengganggu sustainability. Itu konflik yang biasa paling mudah terjadi itu mulai dari internal itu. Tapi bisa saja konflik itu external driven. Karena berbagai macam hal yang entah perubahan, entah apapun yang terjadi, itu menjadikan yang tadinya bersama-sama ini, satu ini sudah tidak lagi fokus. Gitu loh. Nah, tidak lagi fokus, tidak lagi seperti dulu, lalu lebih parah lagi, ya bagiannya dia kan tidak hilang, tapi kalau dia ngurusin dia masih dapat tambahan. Nah itu menjadi sumber konflik juga, yang entah karena ada yang dilakukan atau ditawari. Ya salah satu yang saya lihat pernah terjadi itu, ini ditawari kerja di tempat lain, yang seolah-olah dia jauh lebih mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman daripada di sini. Ya, walaupun saya mengatakan mestinya kan ada perbedaan. Ya. Oke. Satu lagi itu adalah dalam menerapkan juga keadilan yang bisa tetap mereka bisa akur. Ya. Karena gini, tidak berarti, ini salah satu contoh yang saya faktain, tidak berarti kalau 3 ini harus sama semua. Seringkali kan, wow, kan 3, dia harus dibagi rata, sepertiga. Nggak mesti begitu. Harus lebih, ya. Jadi bicara tentang keadilan, yang keadilan itu harus dibuat, tidak selalu sama. Bisa bergeser, yang kemudian disepakati dengan baik. Mengapa? Ya karena ini bicara tentang sesuatu yang harus disadari meskipun ini bersaudara, tapi kemampuannya bisa nggak sama dan seterusnya. Nah, perasaan-perasaan yang istilah saya tahu diri ini penting untuk supaya konflik itu menjadi minimum. Ya saya nggak tahu kalau Chris punya wawasan yang lain untuk bisa ditanyakan, mungkin lebih banyak lagi. Tapi in general kalau saya mengatakan sumber konflik itu 3 itu tadi. Oke, berarti kalau ngomong tentang bisnis keluarga ini kan berat ya Pak. Jadi supaya ada hubungan tetap harmonis selama bisnisnya tetap berjalan itu gimana? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Mempertahankan sesuatu yang bagus. Karena ini kita bicara tentang family, maka saya kembalikan familyness ini harus kuat. Mulailah dulu dengan berada di dalam lingkaran yang kuat dulu untuk memberikan dampak kepada bisnis yang dikerjakan.
Sebab kalau ini nggak kuat, maka ini akan mudah terbawa ke bisnis. Dan itu menjadi sumber perpecahan yang sangat-sangat mudah untuk apa yang dibangun puluhan tahun, tiba-tiba langsung habis. Karena konflik itu. Nah, oleh karena itu, saya kok memberikan pesan penting, ya. Setiap family itu punya value, ya. Saya jadi ya, ini kebetulan ya, Buku ini ya, Pak. ya founder mental, ya, ini dari Harvard ini, ya. Terus karena ya, dengan latar belakang saya dan seterusnya, saya ini pasti lebih mudah. Bahkan kebetulan ya disertasi S3 saya itu juga walaupun tentang berkaitan dengan accounting, tapi saya hubungkan dengan Chinese value. Ini ada buku tentang Chinese rules kan gitu ya. Tapi yang menarik lagi nih buku ini, Build to Last. Alangkah indahnya kalau kita itu membangun bisnis, itu kita siapkan bukan untuk waktu ya beberapa tahun. Bahkan 20-30 tahun saja nggak cukup. Marilah kita melihat ada bisnis yang sudah berjalan ratusan tahun. Iya. Bahkan yang ya ada di dalam bisnis itu family-nya masih ada, tetapi dia proporsinya semakin kecil persentasenya karena bisnisnya semakin gede. Nah, itu yang terbaik. Bagaimana membangun itu? Nah, saya kembali, itulah perlunya membangun value yang kuat dulu di dalam keluarga untuk supaya keluarga ini tidak rentan dengan kepentingan yang konflik. Yang konflik ini nanti berdampak ke bisnis. Saya kok nggak percaya dengan kata-kata gini. Business is business. Ya, friend is friend, termasuk family is family. Enggak. Ya, terutama kalau kita di Asia, ya, friendship atau familyness itu pasti punya dampak ke barang bisnis. Karena itu beresin yang baik dulu di sini untuk kemudian menuju ke kalau bisnis itu kuat. Nah, saya bersyukur ini ya sinergi ini ya partner saya itu bukan family. Tapi kita membangun familyness. Nah, berarti ini bicara tentang nggak mesti dari family, tetapi yang penting itu values yang membuat seperti family itu kuat. Itu kita ambil. Kita ambil untuk kemudian kita adopsi, kita lakukan. Dan kita betul-betul, ya hopefully kita memang punya karakter yang benar. Nggak saling ngerjain. Maka akibatnya ini kondisinya akan berjalan dan tetap bisa ada benturan, konflik, tapi tidak sampai pecah. Mengapa? Karena kuatnya familyness ini. Tadi kan Pak Punco juga ada ngomong waktu S3 itu juga Bapak pakai filosofi-filosofi dari Cina gitu ya? Dari China. Nah, Chinese values. Dari Chinese values. Ya. Nah, kalau dalam bisnis keluarga Tionghoa, kira-kira apa yang sering dilupakan oleh keluarga untuk menyiapkan suksesi atau untuk generasi-generasi selanjutnya? Iya, oke. Saya belum menjawab suksesnya dulu, tapi saya ngomong tentang values-nya dulu. Kalau kita melihat begitu banyak values dari Chinese yang bagus sekali, ya memang salah satunya kan didrive oleh seorang istilahnya filsufnya yang kita kenal dengan Confucius ya. Tapi sebenarnya nggak cuma Confucius saja, kombinasi. Saya explore begitu banyak. Kalau nggak salah ketemu itu 20-an lebih. Lalu kemudian akhirnya saya ringkes, tinggal waktu itu kalau nggak salah 7 pun akhirnya karena juga berbagai macam situasi, termasuk kendala pribadi untuk mengcover semuanya. Akhirnya saya di dalam disertasi saya ambil cuma 3.
yang Chinese value yang sangat penting dalam bisnis. Ya, nomor 1 itu kuansi. Kuansi itu kan bicara tentang networking. Bagaimana kita membangun hubungan, bagaimana memperlakukan ya entah customer supplier itu tidak cuma untuk bisnis. Nah, hebatnya di dalam Chinese value yang untuk bisnis itu mereka punya value namanya kuansi ini. Itu. Nah, itu yang pertama. Sebetulnya kalau mau cerita detail sekali panjang ya. Karena kuansi ini bahkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang kemudian akhirnya menuju ke kolusi. Kolusi itu karena memanfaatkan kuansi ini sampai untuk kepentingan pribadi, tidak terjadi fairness. Ya. Oke, itu pembahasan yang lain lagi. Yang kedua, itu adalah Sin-yung. Sin-yung ini kan bicara tentang trust. Bagaimana kita itu ternyata dalam segala hal, apalagi justru bisnis itu, kita harus pikirkan bahwa kita itu bisa dipercaya. Apa yang kita ucapkan itu akan kita lakukan. Itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Mengapa? Tanpa Sin-yung, kita tidak mungkin berlanjut. Orang akan sekali aja. Karena kamu adalah orang yang ternyata tidak bisa menepati janji. Itu contoh. Ya, Sin-yung. Yang ketiga, itu Mianzi. Mianzi itu kan kita bicara tentang face. Oh, ternyata dalam bisnis itu kita juga ya harus menjaga kehormatan. Kehormatan diri juga ya, tapi juga kehormatan orang yang berinteraksi dengan kita. Apakah itu customer atau supplier. Kita harus menjaga itu tadi, kehormatannya dia. 3 ini saya anggap penting dan memang terbukti ya, itu sesuatu yang penting. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, bicara tentang suksesi keberlanjutan, paling tidak 3 ini menjadi suatu pegangan yang harus bisa dikerjakan oleh generasi berikutnya. Berarti masalah sukses itu bukan cuma masalah ya, oh aku sekarang mundur ganti, enggak. Yang benar itu adalah pendampingan. Pada waktu ini misalkan contoh ya, generasi 1 dan 2. Generasi yang pertama waktu melakukan pada waktu tertentu, generasi kedua itu harus ikut, istilahnya magang. Magang, betul. Nah, pada waktu mereka magang, terus bukan cuma sekedar mendampingi, mereka juga istilahnya mereka menjadi satu tim untuk bisa mengkritisi, terjadi diskusi dan sebagainya. Sehingga knowledge ya, transfernya itu akan terjadi. Karena kita bicara tentang transfer of knowledge, itu kalau kita bicara tentang yang knowledge yang normal, real knowledge, itu masih relatif gampang karena bisa dipelajari di sekolah. Tapi yang tacit knowledge itu baru ya terasa itu waktu bersama-sama. Nah, mendampingi betul. Nah, proses berikutnya lagi, kalaupun mereka ini sudah terjadi transisi, pindah, ini menjadi yang di depan, tapi ini masih mendampingi. Baru pelan-pelan semakin, karena ini sudah bisa melepas. Sehingga values itu tidak hilang. Contoh, kalau kita bicara tentang kuansi. Kuansi itu kan yang bangun bapaknya. Kalau tidak anaknya meneruskan dengan benar, itu network itu kan taunya bapaknya. Nyamannya kan ngobrolnya dengan bapaknya. Itu contoh. Ya, bagaimana supaya anak juga akhirnya bisa nyaman untuk diajak ngobrol, apalagi yang di sono juga terjadi proses ya regenerasi juga. Nah, itu kuansi. Kata Sin-yung, ya dia harus meneruskan. Kalau bapaknya itu menjaga nama dengan sungguh-sungguh itu, menjaga kredibilitas, ini jaga betul. Nah, yang ketiga bicara tentang harus meneruskan.
bagaimana tidak mempermalukan, bagaimana tidak merendahkan dan seterusnya. Itu mianzi. Nah, itu contoh bagaimana proses suksesi lebih aman kalau value itu dilanjutkan dengan tidak sekedar pengetahuan, tapi menjadi sesuatu yang nyata dilakukan, yang kemudian seolah-olah kalau bapaknya melakukannya, ya, misalkan anak yang melanjutkan ini melakukannya, bahkan bisa lebih bagus lagi. Nah, itu keberlanjutan akan terjamin. Okay. Itu. Berarti 3 itu ya, kuansi, sinyong, sama mianzi. Iya, betul. Oke, kalau gitu kira-kira menurut Pak Punco kunci sukses itu apa? Ya, kata kunci sukses itu harus kita lihat bukan karena profitnya, bukan karena besarnya. Sukses itu menurut saya harus bicara tentang sesuatu yang integrated. Ya, banyak dari kita itu selalu karena pandangan kita yang materi. Kita berpikir bisnis yang sukses itu kalau untungnya besar, company-nya tambah besar. Bukan. Bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang dia memastikan keberlanjutan. Dia tidak grow waktu saat tertentu, setelah itu setengah mati. Tapi kalau bahasa lokalnya kita itu lumintu itu. Kelihatannya itu ya nggak kelihatan harus wow, tapi terus tambah lama tambah bagus, ya, tambah lama growth. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu thriving, ya, grow, ya, and better. Terus apa? Bukan cuma bicara tentang secara size, tapi juga bicara tentang orang-orangnya, value yang ada. Lalu kemudian kepastian keberlanjutan itu melalui suksesi yang prosesnya itu betul-betul ya sangat bagus. Itu sukses. Oke. Itu. Berarti sebenarnya untuk membuat family business itu cukup susah juga ya, Pak? Menurut saya di dalam histori semua bisnis yang ada itu biasanya start from family. Jadi menurut saya waktu kita start untuk kemudian menjadi berjalan itu sudah tidak mudah. Tidak mudah memang. Tapi dari istilahnya kecil menuju semakin besar itu juga butuh banyak hal yang tidak mudah juga. Tidak mudah yang pertama dengan yang kedua. Ini survival, yang berikutnya adalah grow. Itu sudah tidak sama. Lalu yang ketiga, setelah grow, itu bagaimana dia sustain untuk jangka waktu yang panjang. Yang kemudian itu lanjutnya adalah sustainability. Setiap tahap itu punya susahnya masing-masing. Jadi alangkah bagusnya ya setiap family itu menyadari lalu berupaya segala proses itu dijalani dengan teliti, dijalani dengan proses yang benar. Walaupun menurut saya repotnya manusia itu ada 2 problem yang merusak ini. Kesatu distraction. Jadi kadang-kadang tuh akibat ambisi, wah ada ini. Itu saya tahu persis. Itu teman saya sendiri. Asalnya dia punya satu bisnis jalan, ya. Lalu dia merasa mendapatkan kesempatan untuk di yang lain, ya. Tapi untuk yang lain ini tetap butuh dari sini kan, ya. Tapi kemudian dia lagi-lagi nambah lagi yang lain lagi, ya. Begitu yang 2 ini bermasalah, ini terganggu. Yang akibatnya ini jadi drop juga akhirnya. Ini hancur 2, yang ini drop juga. Nah, hati-hati dengan distraction. Lalu ada yang kedua itu juga, itu menurut saya personal limitation. Yaitu apa? Sombong lah, ini dan itu. Jadi value yang bagus itu dirusak oleh dia sendiri. Yang akibatnya, ya dia menjadi growth, tapi setelah itu dia
sudah tidak lagi bisa sustain to grow. Akhirnya dia ambruk. Nah, itu susahnya, dan semoga diskusi ini menginspirasi setiap yang mengikuti ini untuk supaya segala sesuatu dipersiapkan. Family business itu adalah sebuah hal yang menarik dan menjadi hal yang umum untuk bisnis itu dikerjakan dengan benar. Bermula dari kreativitas, ketekunan, dan seterusnya. Tapi setiap tahap itu ada kesulitan yang harus disikapi dengan bijak. Dan semoga diskusi ini betul-betul menginspirasi setiap orang untuk nanti menjadi sebuah testimoni. Ya. Testimoni itu bukan harus berupa cerita pada banyak orang. Tapi orang lain itu sudah bisa melihat keindahan dari bisnis keluarga yang justru tidak hanya karena besarnya, tidak hanya karena profitnya, tapi banyak hal yang tadinya intangible, tapi itu justru berdampak pada sustainability dari sebuah family business. Oke. Oke, menarik sekali dari pembahasannya Pak Ponco tentang family business. Jadi rupanya di dalam family business itu ada tahap-tahapannya sendiri yang mungkin bisa dikatakan susah ya Pak. Tapi kita sendiri harus bisa meminimalisasikan kesusahan itu. Lalu juga tadi ada Chinese values juga dari Pak Ponco. Ada 3 ya, ada Guanxi, Xingyong, dan juga Mianzi. Nah, ketiga ini tuh sangat penting dari networking, kepercayaan, dan juga yang paling terakhir face-nya. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ponco sebagai narasumber di episode kali ini. Untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dadah semuanya, terima kasih.